Jadi ini pertama narasumber adalah Mas Raden Tumenggung Sudarno. Ini menarik. Beliau ini wakil ketua Inti Tionghoa, Inti Indonesia Tionghoa Malang Raya. Jadi Gus Dur sebagaimana kita ketahui yang pencapaian luar biasa adalah mencabut impres yang intinya bahwa Tionghoa diakui di Indonesia, sehingga barongsai kita bisa menyaksikan, terus pertunjukan-pertunjukan yang berbau Tionghoa ada di Indonesia, dan Imlek juga diakui. Nah, ini mungkin ada berbagai perspektif dari Mas Sudarno yang akan menyampaikan bagaimana sih Gus Dur di mata Tionghoa. Kalau katanya sih Gus Dur itu nabinya orang Tionghoa. Kira-kira apa benar itu, Mas? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang semua hadirin yang hadir. Alhamdulillah hari ini bisa diajak oleh Mas Torik ikut mengisi acara Haul Gus Dur secara virtual. Kami dari warga suku Tionghoa itu berhutang budi yang luar biasa kepada almarhum Gus Dur, dan itu utang budi yang sampai kapanpun tidak akan bisa terbalaskan. Bagi kami warga Tionghoa yang selama rezim Orde Baru itu melalui Impres nomor 14 tahun 67 itu melakukan pelarangan acara-acara keagamaan, ritual, adat istiadat terhadap suku Tionghoa itu. Dan ketika beliau menjadi presiden, beliau itu mencabut impres tersebut dengan menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2020. Perjalanan Gus Dur itu atau perjuangan Gus Dur terhadap kaum minoritas negeri ini luar biasa. Pada tahun 1995 itu beliau mendampingi pasangan Tionghoa yang mendaftarkan diri dalam pernikahan secara konghucu di Dispenduk Capil waktu itu, dan pada saat itu ditolak. Dan di dalam proses pengadilan itu Gus Dur selalu mendampingi dengan pasangan bernama Budi dan Lani, dan sampai akhirnya alhamdulillah itu bisa diterima. Dan sejak Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 tersebut, budaya-budaya adat istiadat Tionghoa itu mulai bermunculan kembali, seperti barongsai, wayang potehi, dan lain sebagainya, yang selama ini dikungkung. Dan itu yang kami rasakan, Mas Orik. Jadi bagi warga Konghucu, sebagian menganggap Gus Dur ini orang suci, menganggap beliau ini nabi, karena beliau ini yang meletakkan kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Oke, Pak. Jadi di mata warga Tionghoa itu Gus Dur sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya, mungkin apa yang dilakukan oleh warga Tionghoa untuk mengenang Gus Dur? Ya, mungkin seperti yang Bapak lakukan di dunia keseharian itu, bagaimana sih implementasi bahwa untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur itu seperti apa, Pak? Jadi Gus Dur itu kan orang yang bisa merangkul semua suku, semua agama, kelompok manapun itu selalu
beliau itu rangkul gitu. Jadi kalau kami sebagai pegiat Gus Durian itu juga meneladani 9 nilai yang ada di dalam jaringan Gus Durian. Jadi sebisa mungkin nilai-nilai keteladanan yang oleh Gus Dur ajarkan itu kami juga amalkan di dalam keseharian kami berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa bernegara. Oh, jadi banyak Pak ya warga Tionghoa yang apa itu yang ikut Gus Durian seperti Banyak. itu. 9 Hampir nilai itu apa Pak? Apa saja? Mungkin bisa di-share ke audien yang online dan yang offline. ada ketauhidan, ada kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, persaudaraan, kesederhanaan, kearifan lokal, gitu. Jadi ini saya berriset juga tentang Pak Sudarno ini di Google. Ternyata beliau ini kan warga Tionghoa yang dapat Raden. Raden Tumenggungan itu ceritanya seperti apa Pak? Jadi saya punya ayah angkat itu, beliau seorang empu keris, empu pembuat keris. Jadi dulu itu membuatkan untuk keluarga cendana, untuk beberapa gubernur, bupati. Beliau pensiun dini dari Bank Indonesia cabang Surabaya. Nah, mulai tahun 98 itu saya istilahnya nyantrik. Nyantrik itu santri ya, Gus ya. Belajar yang Sukawuro tentang filosofi Jawa, tentang spiritual Jawa kepada beliau. Tahun 2006 itu beliau ngajak saya ke Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Beliau cerita, jadi dulu itu setiap malam 1 Muharram itu selalu berjumpa dengan Gus Dur juga di Keraton Kasunanan. Beliau info bahwa Gus Dur itu mendapat anugerah juga sebagai Kanjeng Pangeran Haryo kalau tidak salah. Nah, tahun 2007 itu baru perhatian saya terhadap budaya Jawa, terutama budaya Tosan Aji atau keris, itu kami diberi gelar Raden Tumenggung. Jadi itu sudah sesuai dengan prinsip Gus Dur yaitu kearifan tradisi. Kearifan tradisi. 5 ya, ini bawa kerisnya Pak ya. Oh iya. Bisa ditunjukkan Pak. Jadi warga Tionghoa pun ya ini karena meneladani spirit Gus Dur, beliau ini juga mengkoleksi keris. Jadi ada berapa keris Pak? 120 keris yang beliau punya. Salah satunya yang beliau bawa. Kita kasih plus. Nah ini bergetar Pak ya kalau dipegang ya. Bisa ditunjukkan Pak ke audien. Ya. Oke, jadi ini meneladani Gus Dur dalam hal tradisi Pak ya, mewariskan tradisi. Meskipun warga Tionghoa tapi juga mempunyai keris seperti itu dan mengkoleksi. Itu gimana Pak? Bisa diceritakan bagaimana Anda hunting keris dan lain sebagainya itu sampai kemana aja mungkin gitu. Ini agar bisa di anak-anak muda yang ada 700 yang Zoom ini biar bisa meneladani bahwa warga Tionghoa dan siapapun bisa meneladani kearifan budaya Nusantara kita, dan itu kan yang diajarkan oleh Gus Dur. Jadi meskipun pemikiran beliau global, kuliah di Al-Azhar, kuliah di Amerika, tapi beliau tetap meneladani tradisi Nusantara. Ya, silakan. Jadi saya itu mulai perhatian terhadap keris itu mulai tahun 98. Karena saya melihat masyarakat kita, bangsa kita sebagian besar itu salah paham terhadap keberadaan keris ini. Jadi ada dua kubu yang memandang keris ini dari sisi yang berbeda. Ada sisi yang terlalu mengkultuskan dan ada sisi lain yang sangat antipati. Sedangkan ini adalah warisan
budaya bangsa kita yang telah diakui oleh UNESCO PBB sejak tanggal 25 November tahun 2005. Jadi alangkah sayangnya kalau misalnya kita itu atau generasi penerus kita itu tidak ada yang mempelajari bahkan mengabaikan budaya asli bangsa kita ini. Saya mulai tahun 2006 fokus mendalami budaya berkerisan ini, dan mulai 2016 bersama teman-teman di Kota Batu itu kami mendirikan paguyuban Tosan Aji Sangga Braja. Jadi kami rutin setiap tahun itu mengadakan pameran dan edukasi kepada masyarakat tentang keris ini. Ada satu hal yang mungkin saya bisa sharing, saya lihatkan dari handphone tentang keris ini. Ini saya ambil dari Al-Quran, surat 57 Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya kami telah mengutus para utusan kami dengan tanda bukti yang terang, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berbuat adil. Dan kami menurunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan kegunaan bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapakah yang menolong dia dan utusannya dengan rahasia. Sesungguhnya Allah itu yang maha kuat, yang maha perkasa. Al-Quran surat 57 Al-Hadid ayat 25. Jadi sebenarnya sudah jelas tentang keberadaan keris, tentang keberadaan Tosan Aji atau besi ini tadi, bahwa semata-mata apapun manfaat dari sebilah keris atau pusaka itu menunjukkan tanda kebesaran Allah sendiri. Demikian. Oke, kita kasih aplaus untuk Bapak Raden Tumenggung Sudarno Hadipuro.